Kepribadian merupakan semua corak perilaku dan kebiasaan yang terhimpun dalam diri individu. Kepribadian digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri terhadap segala rangsangan, baik dari luar maupun dari dalam. Dilansir dari buku berjudul Pengantar Antropologi terbitan Aura 2019, perilaku dan kebiasaan dalam kepribadian merupakan kesatuan fungsional yang khas pada seseorang. Perkembangan dari kepribadian ini sifatnya dinamis. Artinya, selama individu masih bertambah pengetahuannya, masih mau belajar, menambah pengalaman dan keterampilannya, maka kepribadian mereka masih akan terus berubah. Jika individu masih mau menerima hal baru, mereka cenderung akan memiliki kepribadian yang semakin matang. Kepribadian itu adalah campuran dari yang bersifat psikologis, kejiwaan, dan juga fisik. Para pakar antropologi menyampaikan beberapa pengertian terkait kepribadian. Menurut Horton, kepribadian adalah seluruh sikap, perasaan, dan ekspresi seseorang. Hal-hal tersebut terwujud dalam tindakan seseorang saat menghadapi situasi tertentu. Menurut Konconingrat, kepribadian adalah susunan unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan perbedaan tingkah laku tiap individu manusia. Contoh dari kepribadian yang sering ditemukan diantaranya, ada seorang yang belum sarapan, kemudian pertimbangan dari keputusan seorang tersebut akan terbagi menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah orang yang akhirnya memutuskan ingin makan karena ikut teman. Dan ada orang yang akhirnya memutuskan ingin makan karena hanya ingin mengisi waktu saja. Contoh lainnya adalah ada seseorang yang takut mengemukakan pendapatnya. Terdapat dua kemungkinan atas alasan dari ketakutan tersebut. Alasan pertama yaitu takut dimarahi apabila menyatakan pendapatnya. Alasan kedua yaitu terdapat maksud tersembunyi sehingga seseorang takut mengemukakan pendapatnya. Unsur-unsur kepribadian. Konconingrat memaparkan unsur-unsur kepribadian menjadi tiga bagian. Tiga bagian tersebut yaitu 1. Pengetahuan. Pengetahuan manusia bersumber dari pola pikir yang rasional. Pengetahuan ini berisi pemahaman dan pengalaman mengenai beberapa hal yang diperoleh dari lingkungan di sekitarnya. Kemudian, semua hal itu direkam dalam otak dan sedikit demi sedikit diungkapkan dalam bentuk perilaku sehari-hari. Unsur-unsur yang mengisi akal dan alam jiwa seseorang yang sadar secara nyata terkandung dalam otaknya. Berikut ini merupakan unsur-unsur pengetahuan, yaitu persepsi. Persepsi yaitu deskripsi seluruh proses akal dalam keadaan alam sadar. Apresepsi yaitu deskripsi dari dengan pengertian baru. Pengamatan yaitu penggambaran yang lebih terfokus dalam intensif. Penggambaran yang lebih terfokus dalam intensif dapat diperoleh dengan adanya pemusatan akal. Konsep yaitu penggambaran abstrak tentang suatu objek dengan mengadakan suatu perbandingan. Fantasi yaitu menggambarkan hal baru yang tidak realistik. Unsur yang kedua yaitu perasaan. Perasaan adalah suatu keadaan dalam bentuk kesadaran manusia. Perasaan ada karena pengaruh dari pengetahuannya. Perasaan bisa terwujud positif ataupun negatif. Perasaan antara orang yang satu dengan orang yang lain tidaklah sama. Oleh karena itu, perasaan bersifat subjektif. Perasaan dibagi menjadi tiga kategori. Tiga kategori tersebut yaitu 1. Kehendak merupakan tingkat perasaan yang paling rendah, sifat subjektif dan terdapat unsur penilaian di dalamnya. Kedua, keinginan merupakan suatu tingkatan kehendak yang keras dan mengharapkan suatu pemenuhan. Sifat dari keinginan yaitu sudah ada suatu dorongan dalam diri seseorang untuk berupaya memenuhinya. 3. Emosi
merupakan tingkatan kehendak atau keinginan keras yang menuntut pemenuhan secara mutlak. Sifat dari emosi lebih keras daripada keinginan. Unsur yang ketiga yaitu dorongan naluri. Dorongan naluri adalah kemauan yang sudah bersifat naluri pada tiap manusia. Dorongan naluri tidak timbul karena pengaruh pengetahuannya, tetapi telah terkandung dalam organismenya. Terdapat 7 macam dorongan naluri menurut William McDougall yang tertulis dalam bukunya yang berjudul Introduction to Social Psychology. 7 hal tersebut yaitu 1. Mempertahankan hidup, 2. Dorongan seks, 3. Mencari makan, 4. Berinteraksi dengan manusia, 5. Meniru terhadap sesamanya, 6. Dorongan berbakti, 7. Keindahan. Contoh perbandingan antar kepribadian Barat dan kepribadian Timur. Berikut penjelasannya. Kepribadian Barat. 1. Pandangan hidup cenderung mementingkan kehidupan material. Yang kedua, pikiran logis. Yang ketiga, hubungan berdasarkan asas guna atau praktis. Ketiga, kehidupan individualisme. Kepribadian Timur. 1. Pandangan hidup cenderung mementingkan kehidupan kerohanian. 2. Mistik. 3. Prelogis. Keempat, keramah tamahan. Kelima, kehidupan kolektivisme.